Jadi aku jagonya di mana, semuanya bisa gitu. Tapi apakah gini, 10M itu menurutku possible lah, reach kayak semua orang di ruangan ini pasti bisa hit 10M lah, yang di ruangan ini ya, gitu. Tapi kalau reach 100 itu udah a different game sih, itu luck factor-nya semakin besar sih. Jadi kalau kita ngomong, misal cari 10M itu mungkin 100% skill ya, kita ngomong gitu. Tapi kalau pengen cari 100M, mungkin itu hokinya itu udah bertambah jadi 20%, 30% gitu. Skillnya itu, faktor skillnya berkurang gitu. Nanti hit 1T mungkin berkurang lagi skillnya gitu. Sampai ada titik misal sampai 1000T, 10.000T itu udah nggak masuk akal. Itu skill sama hokinya udah ada faktornya gitu. Jadi menurutku momentum sama skill itu berpengaruh gitu. Cuma kalau ditanya gimana caranya buat nge-reach certain amount, menurutku itu kita harus T-shape skill ya namanya ya. Kita harus jago bener-bener jago banget di satu bidang sampai kita bisa bilang kalau nggak ada orang yang bisa kalahin aku di bidang ini gitu. Jadi misal contohnya misal aku dulu jadi video editor gitu ya, aku ngedit video gitu. Sekarang masih ngerti gitu. Desain juga Romi masih ngerti. Gimana caranya desainer itu bisa hit 10M? Ya pertama jadi desainer paling bagus, paling jago gitu. Terus saya bikinin community atau apapun itu, ya bikinin agency atau apapun itu possible juga gitu. Dari hasil agency, pokoknya bikin sistem intinya. Dari sistem atau agency atau company ini, ya hasilnya itu diinvestasikan gitu. Jadi basically ngajarin orang buat ngedesain di bawah-bawahku dan cari projectnya gitu. Hasil projectnya dipakai buat investasi. Di compound 30%-an, ya 20-30%-an ya setiap tahun itu kurang lebih ada pernah hitung sih ya. Jadi kalau orang gaji UMR ya pengen dapat 1 miliar pertama itu 8 tahun. Kalau misal teman-teman punya gaji 10 sampai 20 juta ya itu di compound secara eksponensial 20 sampai 30% aja, nggak perlu spike gitu returnnya. Itu bisa kurang lebih less than 1 decade, itu 10 miliar itu very likely sih gitu. Tapi intinya itu pick a specific niche, jadi yang paling jago di bidang itu dan bikin sistem atas hal itu. Jadi kalau misalnya aku desainer ya aku jadi desainer paling jago, setelah jadi desainer paling jago bikin sistemnya, bikin company yang ngajarin orang ke bawah, cari project, dapat duit dari situ dipakai buat investasi gitu. Itu secara singkat. Oke. Karya apa nih cara yang paling mudah dipraktekkan? Oke, satu yang kalian harus tahu,